Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan keempat. Kita akan bahas tentang penyeleksian kondisi, di mana nanti di dalamnya ada percabangan, ya, ada if else dan switch case, ya. Dan kita masih menggunakan kode blok, ya. Oke, ini untuk kutipan, tidak ada yang tidak bisa diubah bila ada niat berubah untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, ini kalau misalkan kalian belum masuk ke dalam grup, ya, silahkan di copy. Kemudian materi sudah ada di e-kampus, silahkan di download, ya. Kemudian untuk sistem penilaian itu ada perubahan, ada A, Amin, B+. Nah, ini untuk range-nya, ya, setiap nilainya, ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah untuk penyeleksian kondisi. Pertama untuk pernyataan if, kemudian pernyataan if else, kemudian pernyataan nested if, kemudian pernyataan switch case, ya. If sendiri, ya, di dalam percabangan itu biasanya alurnya ada atau banyak terjadi, ya. Biasanya dihadapkan pada suatu kondisi dengan dua pilihan, benar atau salah. Contohnya seperti ini. Jika jika memenuhi syarat, ya, maka akan dijalankan. Jika tidak, maka akan diabaikan. Nah, ini untuk percabangan simbolnya jika ya dan jika tidak. Kemudian untuk deklarasinya atau inisiasi atau pengenalan dari if else, ya, yang pertama adalah if, kemudian kondisinya, ya, kemudian perintahnya apa, ya, kemudian else, kemudian perintahnya apa, ya. Untuk diagram alurnya itu, ya, di sini ada kondisinya apa, kemudian jika iya dia akan menjalankan perintah yang pertama, dan jika tidak dia akan menjalankan perintah yang kedua, seperti itu, ya. Kemudian untuk nested if, nah, nested if ini if yang bersarang. Jadi di dalam if ada if lagi, ada di dalam percabangan ada percabangan lagi, seperti itu untuk nested if, ya. Bentuk umumnya jika syaratnya apa, kemudian di dalamnya ada jika lagi, ya, ada percabangan, di dalamnya ada percabangan lagi. Jika syaratnya apa, kemudian ada perintahnya apa, ya. Kemudian else itu selain syarat yang dikenalkan di atas atau selain syarat yang di atas yang sudah dikenalkan, maka dia akan menjalankan perintah yang terakhir, seperti itu, ya. Ini juga seperti ini, else if, ya, dia akan menjalankan syarat lagi yang kedua. Nah, untuk diagram alurnya, nah, seperti ini, ya. Kondisi pertama jika ya, maka dia akan menjalankan kondisi yang ada percabangan lagi, ya, dan seterusnya dia akan menjalankan perintah. Kondisi kedua, kemudian perintah, ya. Seperti itu kalau nested if. Yang tadi saya bilang if di dalam if, ya. Kalau tadi kan di atas kondisinya, ya, di dalam if yang pertama, dan kalau yang ini di dalam if yang kedua, seperti itu, ya. Kemudian untuk ada lagi if majemuk, ya. Kalau if majemuk itu biasanya lebih dari dua kondisi, ya. Yang namanya majemuk pasti banyak. If, else if, ya. Kalau misalkan percabangannya lebih dari dua, ya. If syaratnya apa, ya, kemudian perintahnya apa. Else if syaratnya apa, kemudian perintahnya apa. Yang terakhir, untuk kondisi yang terakhir atau selain syarat yang di atas, maka akan yang dijalankan adalah syarat yang terakhir, seperti itu. Ini adalah contohnya. Kemudian ada switch case.
ya. Sama halnya ya, bentuk percabangan pasti ada kondisinya atau syaratnya ya. Yang pertama itu bentuk umumnya switch, kemudian biasanya ini ekspresi integer atau karakter, atau syaratnya di sini ya, mana yang akan dibuatkan kondisinya atau syaratnya. Kemudian ini adalah pilihan pertama, case konstanta 1, pilihan pertama ya, atau kondisi yang pertama. Kemudian perintahnya apa? Break di sini adalah untuk penyelesaian dari kondisi yang pertama atau percabangan yang pertama ya. Baru masuk ke yang kedua, kondisi yang kedua, case konstanta 2 ya, kondisi kedua. Kemudian untuk menyelesaikan kondisi yang kedua ini menggunakan break, sama halnya dengan yang di atas. Kemudian default di sini sama dengan else di dalam if ya. Ini adalah kondisi yang terakhir atau selain syarat yang di atas ya, syarat pertama dan kedua, maka dia akan menjalankan syarat yang terakhir. Ingat, di dalam percabangan jika syaratnya memenuhi, dia akan dijalankan. Ketika tidak memenuhi syarat, dia akan diabaikan atau tidak dijalankan, seperti itu ya. Ini untuk deklarasinya ya. Kemudian untuk di sini kalau kita biar lebih dibilangnya itu lebih bisa memahami, ini untuk contohnya rumusnya seperti ini. Jika kondisi benar ya, maka akan menjalankan instruksi 1 ya. Selain itu maka dia akan menjalankan instruksi yang kedua. Nah, ini untuk contohnya ya. If nilai lebih dari sama dengan 60, maka ya then print, dia akan mencetak lulus. Selain syarat yang di atas, maka dia akan mencetak tidak lulus. Berarti kalau nilainya kurang dari 60 ya, maka dia dinyatakan tidak lulus, seperti itu. Kemudian di sini ada 3 kondisi. 1, 2, dan 3. Jika jabatannya direktur, maka gajinya 30 juta. Kemudian jika jabatannya manajer ya, jika jabatannya staff ya, untuk kondisi yang ketiga, maka gajinya 5 juta. Nah, ini untuk deklarasinya ya, untuk ini rumusnya. Kemudian ini jika diimplementasikan. Pertama, input jabatannya dulu, misalkan menggunakan sheet, variabelnya dikenalkan terlebih dahulu, kemudian baru dibuatkan percabangannya ya. Jika jabatannya direktur ya, maka gajinya 30 juta. Selain itu, else if, selain kondisi di atas, jika jabatannya manajer, maka kan ditampilkan 15 juta. Selain kondisi yang pertama dan kedua, maka dia akan mencetak ya, atau keluar inputannya adalah 5 juta, seperti itu. And if ini tergantung if yang dikenalkan ya, atau if yang ada di percabangan 1, 2, dia akan menutup and if-nya ada 2 kali, jangan sampai kelupaan ya. Oke, kemudian ya, kalau ini dalam bentuk nilai ya. Jika nilainya 80, maka A lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan 70, maka nilainya B ya. Lebih dari 60, maka nilainya C ya. Jika nilai kurang dari 60, maka D. Nah, ini untuk masuk ke dalam rumusnya. Jika nilai lebih dari sama dengan 80, maka nilainya A. Ini bentuk implementasinya seperti itu ya. Else ya, maka akan dicetak D. Oke, syarat pertama memenuhi. Oke, lanjut kita ke studi kasus ya. Langsung praktek aja di dalam kode blok ya. Nah, ini kita buat project baru ya. Project baru, file new, kemudian project ya.
project, kemudian pilihnya console, go, ya. Kemudian pilihnya C++, next, nama dari projectnya misalkan pertemuan 4, ya. Seperti ini, ya. Kemudian di next sampai finish, ya. Next, kemudian di sini finish, ya. Oke, sekarang saya sudah buat, jadi tinggal. Nah, jangan lupa mainnya diganti aja, tinggal di rename, ya. Ini latihan 41. Oke, untuk latihan pertama ini kita akan buat if sederhana, ya. If-nya hanya satu saja, ya. Di sini, ya, kita punya variabel total beli, potongan, sama jumlah bayar. Nah, masing-masing ini punya nilainya. Ini ada yang nilainya 0, dan total beli ini tidak mempunyai nilai. Kemudian tipe datanya adalah double, ya. Tipe datanya double. Tiga-tiganya ini tipe datanya double, ya. Kemudian ini untuk perintah, keluarannya, kemudian si in-nya untuk perintah masukannya, ya, yang nanti akan ditampung di dalam variabel total beli, ya. Ini perintah keluarannya, cout, kemudian ini adalah perintah masukannya. Ketika ditampilkan pertama kali akan dijalankan total pembelian, ya. Kemudian nanti diinputkan untuk total beli, ya. Ini akan ditampung di dalam total beli. Kemudian di sini ada percabangan, ya. Ada if sederhana di sini. Jika total belinya lebih dari sama dengan 50.000, maka dia akan mendapatkan potongan 20% dari total beli, ya. Jadi nanti dia akan mengkalikan, ya, lebih dari 50.000. Kalau kurang dari 50.000 itu tidak akan kena potongan. Nah, nanti besarnya potongan itu akan dikurangi dengan total belinya yang akan ditampung dari dalam variabel jumlah bayar, ya. Jumlah bayar ini untuk menampung pengurangan dari total beli dikurangin potongan, ya, sehingga nanti yang jumlah dibayarkan itu sudah dikurangi oleh potongan, ya. Oke, kita jalankan aja. Jangan lupa di sini karena saya sudah punya beberapa file C++, maka propertiesnya harus diganti dulu di build target, ya. Project, properties, kemudian pilihnya yang latihan 1, latihan 4, tapi yang pertama, ya. Kemudian baru di build and run, ya. Oh ya, ini masih yang tadi, berarti belum di clear screen sama saya, clear workspace. Yes, ya. Kemudian dijalankan lagi, ya. Total pembelian, ya kan, di sini kan ada perintah masukannya total pembelian, ya. Untuk total pembeliannya misalkan kan di sini lebih dari sama dengan 50.000, ya. Kalau mau dapat potongan berarti belinya sama dengan 50.000 atau lebih dari 50.000, ya. Ketikkan 50.000, enter. Nah, dia akan potongannya 10.000, ya. Kemudian dia akan mengurangi jumlah yang dibayarkan, akan mengurangi total pembelian, kemudian dikurangi sama potongannya. Jadi jumlah yang harus dibayarkan adalah 40.000. Jadi ini sudah dikurangin, ya. 50.000 dikurang 10.000 jadi 40.000. Seperti itu. Oke. Untuk latihan yang pertama kita cukupkan, nanti kita lanjut ke part yang kedua, ya. Terima kasih.